Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah fi din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita masih berada di hari-hari yang terbaik di sepanjang tahun, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Kita masih diberikan kesempatan dan diberikan kemudahan untuk bisa berada di tempat yang mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh ketaatan kita yang kita lakukan di bulan ini, dan Allah jadikan berlipat ganda di sisinya, serta Allah mudahkan kita untuk mengisi dari sisa-sisa hari di awal bulan Zulhijjah ini dengan ketaatan dan kemuliaan di sisinya. Ucapan salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, baik itu dalam skala pribadi maupun keluarga ataupun masyarakat secara luas. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meniru dan mencontohnya. Ikhwah fillah rahimakumullah, pagi ini kita akan memulai membaca kitab baru, yang mana kitab ini adalah masih seputar tauhid dan pembahasan akidah, yaitu Tajridul Tauhid, Tajrid at-Tauhid. Tajrid artinya adalah membersihkan, ya, kata jarrada yujarridu tajridan. Tajrid membersihkan, memurnikan, at-tauhid yaitu memurnikan tauhid, min daranis syirki wa syubahit tandid, dari noda-noda kesyirikan dan subhat at-tandid, yaitu pemberhalaan atau penyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Risalah ini adalah sebuah risalah yang tidak terlalu panjang, namun isinya adalah bantahan terhadap, ya, orang-orang yang selalu memberikan syubhat di dalam masalah-masalah at-tawassul, kemudian masalah-masalah istighatha terhadap para nabi dan orang-orang saleh. Di dalam buku ini ditulis oleh Syekh Faisal Ibn Qazar Al-Jasim. Beliau adalah bahith wa ulama dari Kuwait, dan di antara kitab yang lainnya adalah Al-Asy'ariyah fi Mizani Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Asy'ariyah fi Mizani Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada beberapa kitab-kitab yang lain, bila tulis tentang Al-Khawarij,
dan lain sebagainya. Nah, kitab ini diberikan rekomendasi atau kata pengantar oleh Syekh Al-Allamah Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Aqil, ya, Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Aqil. Nah, di dalam kitab ini beliau akan menyebutkan tentang beberapa kaidah-kaidah, ya, yang berkaitan dengan tauhid, Pembahasan tauhid tentunya bukanlah pembahasan yang asing, pembahasan yang sangat urgent dalam hidup ini. Kenapa? Karena tauhid merupakan pondasi kehidupan kita agar kita selamat, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sehingga para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang mereka memberikan perhatian yang sangat tinggi, ya, prioritas di dalam pembahasan tauhid. Agar apa? Agar umat selamat dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan, dari segala bentuk khurafat dan perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti kesyirikan dan lain sebagainya. Maka kitab-kitab tauhid dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sangat banyak, dan itu semua adalah salah satu bentuk perhatian mereka terhadap kemurnian akidah ini. Nah, di antara karya buah tangan dari para ulama, ya, di masa kini adalah kitab Tajridut Tauhid yang insyaallah akan kita baca ini. Setelah kita menamatkan kitab Lumatul I'tiqad, maka kita insyaallah memilih kitab ini untuk kita pelajari bersama, sehingga kita tidak mudah untuk goyah dan tidak mudah untuk dibencengkan oleh orang-orang dengan syubhat-syubhat yang terkadang secara zahir indah, kelihatannya benar karena dibungkus dengan kata-kata yang baik dan logika-logika yang secara zahir itu adalah bagus. Tapi kalau kita teliti lebih dalam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para as-salafil ummah, kita dapatkan di situ terjadi penyimpangan-penyimpangan, ya, bil khusus masalah at-tawasul, ya, yang ini sangat banyak, ya, terjadi penyimpangan-penyimpangan di masyarakat kita, meminta kepada orang yang mati, memohon kepada orang-orang yang sudah, ya, mendahuluinya walaupun dia dianggap orang saleh dengan alasan dia orang baik dan orang saleh. Nah, inilah kitab yang akan kita pelajari insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan memberikan kepada kita pemahaman yang benar serta semangat di dalam menjelaskan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Khairal kiramakumullah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, Al-Faslul Awwal. Al-Faslul Awwal judulnya adalah Usulun Jami'atun Mu'inatun ala Fahmi Tauhid. Ya, beliau fasal awalnya berisi judulnya apa? Usulun Jami'atun Mu'inatun ala Fahmi Tauhidi, yaitu dasar-dasar yang komprehensif yang bisa membantu untuk memahami tauhid. Nah, jadi bahasa yang digunakan juga bahasa yang ringan, sangat mudah untuk kita pahami dan sangat menyentuh dalam kehidupan kita, karena pembahasannya adalah pembahasan yang ditulis dengan beberapa bentuk pertanyaan-pertanyaan. Inilah di fasal yang pertama, yaitu dasar-dasar yang komprehensif, ya, dasar-dasar komprehensif yang bisa membantu dalam memahami tauhid. Nah, di dalam al-fasl awal ini beliau mengawali dengan al-asl awal. Ya, ini bisa kita sebut dengan kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama adalah limadza khalaqallahu jalla wa ala al-insa wal jinna. Kenapa Allah ciptakan
manusia dan jin. Kata beliau, kata Syekh Faisal, hadza huwa a'zamu su'al. Bertanya tentang kenapa Allah ciptakan jin dan manusia, ini merupakan pertanyaan yang agung, pertanyaan yang mulia. Wa jawabuhu a'zamu jawab. Begitu juga jawabannya dari pertanyaan ini merupakan jawaban yang agung pula, karena berbicara tentang tujuan kenapa Allah menciptakan kita. Kalau seseorang tahu dengan tujuan, maka hidupnya terarah. Dia tahu prioritas, apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti ditinggalkan. Dia tidak akan terpesona dengan sesuatu yang tidak penting dengan tujuan dia. Dia akan fokus untuk apa dia berada di dunia ini. Wahwa, kata Syekh, anna Allah jalla wa ala, di mana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha tinggi, qad khalaqana wa awjadana fi hadhihi dunya lina'budahu. Allah telah menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Lina'budahu. Ini harus kita garis bawahi ini. Kita berada di dunia ini tidak lain tidak bukan kecuali untuk beribadah kepadanya. Ibadah kepada Allah tidak boleh dicampurkan. Lina'budahu wahdahu la syarikalah. Di sini penekanannya. Karena banyak orang beribadah kepada Allah tapi tetap mensyirikkan Allah. Lina'budahu wahdah la syarikalah. Kita berada di dunia ini untuk menyembah Allah semata, tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Wa nan'ama bidzalika wa ta'nas nufusuna thumma nasfuru ba'dahu bi jannati rabbina allati 'addaha li'abidihi al-mustajibina li amri. Maka kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan menang, dan kita akan bahagia dengan surga yang telah Allah sediakan bagi hamba-hamba yang telah menjalankan perintahnya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah semata, tidak kita syirikkan Allah dengan satu apapun, kita akan bahagia, kita akan merasa tenang, kita akan merasakan nikmat, dan kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah katakan dalam surat Az-Zariyat, qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ay li wahidun. Keberadaan kita di dunia ini adalah untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya, dan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa hadha hasrun lil ghayati min khalqil insi wal jin fi ibadatihi subhanahu. Dan ini, kata beliau, adalah bentuk al-hasr, yang mana tujuan itu hanya terfokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa Allah hanya menciptakan kita tidak lain kecuali hanya untuk ibadah. Seorang hamba dari hari-hari yang ia lewati sampai nanti dia meninggal dunia, maka kita hanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Mulai terbit matahari kita bangun membaca doa, lalu kemudian kita bersiap diri untuk berangkat memenuhi panggilan Allah ke rumahnya. Kita salat, kemudian kita terkadang melanjutkan di majelis ilmu seperti kita pagi ini, lalu kita pulang ke rumah kita, beraktivitas di rumah kita, berinteraksi dengan keluarga kita.
kemudian kita bersiap diri untuk berangkat, yang laki-laki mencari nafkah, bekerja, itu semua dalam rangka ibadah kepada Allah. Kalau kita tahu bekerja mencari rezeki itu ibadah, maka dia harus tahu bahwa pekerjaan yang dia kerjakan hanyalah pekerjaan yang halal, sehingga penghasilan yang ia makan pun penghasilan yang halal. Dia tahu karena nafkah itu diberikan kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya, maka semua itu dalam rangka ibadah. Seorang istri yang bekerja di rumah menyiapkan diri untuk anak dan keluarganya, mengikuti saran dan perintah suaminya, nah semua itu dalam rangka ibadah. Makanya seorang wanita ketika dia bekerja, ingat, ketika membersihkan rumah, menyiapkan makanan, menyucikan baju, atau menyiapkan apa yang diminta oleh suami, yang harus diingat itu adalah perintah Allah, bukan hanya sekedar perintah suami. Jadikan itu semua dalam ranah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak juga demikian. Dia bersiap menuju lembaga pendidikannya, mulai dari tingkat kutab sampai nanti perguruan tinggi. Maka itu semua adalah dalam rangka ibadah. Maka ketika kita sudah menjadi orang tua, menjadi seorang anak, atau menjadi seorang pelajar, kita harus sadar dalam skala kita masing-masing dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu tujuan kita ini, kita akan fokus. Wa li ajli tahqiqi hadhil ghayah. Berkata Syekh Faisal, untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini. Tujuan kita apa tadi? Beribadah kepada Allah. Arsalallahu rusul. Maka Allah utus para rasulnya. Allah tidak hanya ciptakan kita, kalian diciptakan untuk ibadah, lalu kemudian ditinggalkan, tidak. Tapi Allah utuskan para rasulnya agar mereka bisa menjelaskan apa perintah Allah dan apa larangan Allah, seperti apa beribadah kepada Allah, bukan diada-adakan atau bukan dibuat-buat. Allah utuslah para rasulnya. Wa anzal kutub, bahkan tidak hanya para rasul yang menjelaskan, Allah turunkan kitab-kitabnya sebagai panduan dalam kehidupan ini. Jelas? Jadi Allah tidak menyuruh orang untuk beribadah lalu ditinggalkan, tidak diajarkan caranya, tidak diberikan panduannya. Allah utus para rasul dan Allah turunkan kitab-kitabnya, muhtawiyatan ala syara'i wa amiratan bihadil amrul azim. Kitab-kitab itu berisikan perintah-perintah, ya, syariat-syariat yang sangat agung dalam agama yang mulia ini. Makanya subhanallah, betapa nikmatnya kita hari ini kita bisa belajar, bisa kita duduk, bisa kita mengilmui diri, karena dengan itulah kita akan tahu agama ini sesungguhnya rahmah lil alamin. Ya, Islam sangat memberikan kedamaian. Islam sangat mendatangkan keselamatan. Islam memberikan ketenangan kalau diikuti dengan baik dan benar, dipelajari dan diamalkan. Sungguh dia akan menjadikan, ya, kunci kebahagiaan dalam hidup kita, bahkan kunci keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anbiya 25 tentang misi pengutusan para anbiya. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami utus sebelum kamu para rasul Muhammad, tidaklah kami utus sebelum kamu para rasul, illa nuhi ilaihi, tidaklah kami utus sebelum kamu seorang rasul Muhammad kecuali kami berikan wahyu. Allah berikan wahyu kepadanya yang berisikan annahu la ilaha illa ana fa'buduni, bahwa isinya tidak ada yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah, maka sembahlah aku. Jadi tujuan diutusnya para rasul dan diturunkan kitab-kitab itu agar mewujudkan sebuah misi besar, yaitu penghambaan yang murni kepada Allah.
Banyak orang sholat, muslim, sholat iya, puasa iya, tapi syirik juga. Banyak orang sholat, tapi terkadang dia minta tolong kepada yang mati. Banyak orang yang puasa, tapi dia percaya kepada benda-benda yang dianggap keramat, cincin, keris. Ya, banyak orang yang beriman kepada Allah tapi masih saja melakukan ritual-ritual kesyirikan. Ini sangat banyak. Jatuh kepada dosa yang besar, kezaliman yang sangat agung, yaitu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bersihkan akidah kita, tauhid kita dari seguluk bentuk kesyirikan. Allah juga mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 36, wa qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus pada setiap umat itu rasul, seruan mereka hanya satu, ajakan para rasul hanya satu, an i'budullah, agar kalian menyembah Allah. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, seruan mereka hanya satu. Tidak mengajak manusia untuk menyembah mereka, tidak. Mengajak manusia untuk menyembah Allah. Wa ani'budullaha wajtanibut taghut. Penekanan agar kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, agar kita menjauhkan at-taghut. Inilah perintah Allah. Dan inilah misi para anbiya. Misi agung mereka mengajak kepada tauhid, memurnikan akidah, memurnikan akidah, dan mengajak kita untuk beribadah kepadanya semata, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga at-taghut itu, kata para ulama, di antaranya dikatakan oleh Syekh Faisal Al-Jasib, huwa kullu ma ubida min dunillah. Setiap yang disembah selain Allah disebut dengan taghut. Ya, taghut adalah seluruh sembahan selain Allah, namanya taghut. Taghut bentuknya bisa, kata beliau, min syajar, bisa dari pohon. Pohon yang disembah, maka pohon itu taghut. Au hajar, atau batu yang disembah, itu adalah batunya taghut. Au sanam, atau berhala, berhala yang disembah, namanya taghut. Au basyarin, atau manusia yang disembah, yang diagungkan, yang dimintai, maka dia adalah taghut. Radiyan bidzalika, dan dia ridho dengan itu. Kan? Kanamrud wa Fir'aun wa man kana la yarda bidzalika minal ma'budin min dunillah kal anbiya was salihin wal malaika falaisu bitawaghit. Wa innama taghut huwa syaitan alladhi da'a ila ibadatihim. Ya, seperti Namrud, Fir'aun, dan orang-orang yang melakukan hal itu dari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti para anbiya, para orang saleh, malaikat, mereka ini bukan taghut. Mereka ini bukan taghut. Taghut adalah syaitan yang mengajak kepada ibadah kepada mereka. Itulah at-taghut itu. Khadal kiramkumullah. Maka kalau kita lihat para anbiya dan para rasul, maka tidak ada misi mereka kecuali hanya satu, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhkan bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, makanya kurikulum dakwah para anbiya tidak lain tidak bukan melainkan hanya itu, memurnikan tauhid, mengembalikan manusia kepada kemurnian akidah, kemurnian tauhid. Yang kedua, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Tidak boleh kita campur adukkan. Ya, hari-hari kita ini, hari rajin sholat tapi juga percaya kepada dukun. Dia rajin puasa tapi juga percaya kepada orang-orang pintar. Dia melakukan ketaatan tapi setiap kali ada masalah dia datang kepada orang-orang yang dianggap tahu masalah gaib dan sebagainya.
kita ini terlahir untuk beribadah kepada Allah. Dan tujuan para anbiya diutus Allah adalah untuk mengeluarkan kita dari penghambaan terhadap hamba menuju penghambaan terhadap Rabbnya para hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Maka kita ini adalah makhluk yang hur, yang bebas. Bebas dalam artian kita ini tidak ditekan oleh siapapun. Tidak ada orang yang bisa menundukkan diri kita. Kita ini adalah manusia yang secara fitrah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita telah bersaksi ya di dalam alam rahim ibu kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qala alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita bersaksi. Semua kita telah bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kita. Dan bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir di dunia ini maka terlahir dalam keadaan fitrah. Al-fitrah awal imanu billahi azza wa jalla. Maka Nabi menyebutkan kenapa banyak orang terlahir tidak di atas besar-besar tidak di atas agamanya Islam. Inilah fungsi atau pengaruh daripada orang tua, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Inilah fungsi peran yang besar ya, pengaruh yang sangat luar biasa dari orang tua menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kenapa tidak disebut Islam di situ oleh Nabi? Karena memang asalnya Islam. Asalnya Islam. Maka anak yang terlahir semuanya muslim, beriman, berserah diri kepada Allah. Maka ada faktor yang membuat dia melenceng adalah faktor orang tuanya. Maka sekali lagi ikhtal kiramakumullah, limadha khalaqallahu jalla wa'ala al-insa wal jin, untuk apa ya, kenapa Allah menciptakan jin dan manusia? Adalah hanya untuk beribadah kepada Allah semata, tidak mensyirikkannya dengan satu apapun. Tidak mensyirikkannya dengan satu apapun. Sehingga dengan tujuan yang mulia ini Allah mengutus para rasul, dan kemudian Allah juga menyertakan kitab-kitab untuk dijadikan panduan di dalam berdakwah menuju atau berdakwah mengajak manusia kepada jalan keselamatan ini. Begitulah hikmah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Tidak hanya menciptakan manusia lalu disuruhnya kita beribadah tanpa panduan, tidak. Tetapi Allah ciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, kemudian Allah utus para rasul yang mengarahkan serta diberikan kitab panduan sebagai ya bentuk tempat dia kembali ketika terjadi perselisihan. Oleh itu inilah tujuan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Inilah kaidah pertama atau al-aslul awal di dalam pembahasan kitab ini. Kita akan ambil satu persatu daripada pembahasan kitab ini. Ya, kita tidak banyak mengambil setiap pertemuan. Semoga setiap pertemuan itu bisa kita ingat dan bisa kita fahami dan kita amalkan. Saya mengajak diri saya dan kita semua, hadirin dan hadirat dan seluruh pemirsa dimanapun berada, sekali lagi untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah semata dan tidak mensyirikkannya dengan satu apapun. Demikian pembahasan singkat kita pagi ini. Wabillahi taufik, wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara